I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. IPS sebagai ilmu sosial. Sebelum kita membahas tentang IPS sebagai ilmu sosial, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu dan sosial. Ilmu secara terminologi merupakan terjemahan dari dalam bahasa Inggris science yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara istilah, seperti yang diungkapkan oleh Delianji, bahwa ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan sistematis, metode penelitian, dan aktivitas penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pendapat Delianji. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai kumpulan yang sistematis. Ilmu pengetahuan sebagai kumpulan yang sistematis apabila suatu bentuk usaha untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem yang secara menyeluruh, utuh, dan terpadu. Yang kedua, ilmu sebagai metode penelitian. Yang dimaksud ilmu sebagai metode penelitian yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh bersifat objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Pada sisi ini dapat kita pahami bahwa dalam pengertian ilmu sebagai metode penelitian khususnya terhadap dunia empirik. Ketiga, ilmu sebagai aktivitas penelitian. Proses aktivitas penelitian tersebut bertitik tolak dari fakta-fakta keseharian dan berakhir pada suatu teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal itu merupakan ciri yang terkandung dalam penelitian ilmu pengetahuan sebagai aktivitas penelitian. Adapun pengertian sosial secara bahasa. Kata sosial dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah sosial. Jelas kedua-duanya berbeda maknanya. Menurut Sukanto, apabila istilah sosial pada ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu pada masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi. Sedangkan istilah sosial pada Departemen Sosial menunjuk pada kegiatan-kegiatan sosialnya. Meskipun pengertian sosial memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun maknanya juga objeknya adalah bersumber dari manusia itu sendiri dan untuk menyejahterakannya. Dari dua pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa IPS sebagai ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan masyarakat, masalah-masalah dalam masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat ilmu sosial yaitu pertama, critical discourse atau wacana kritis, yaitu kajian yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Yang kedua, academic enterprise, yaitu mengkaji tentang bagaimana mestinya suatu fenomena sosial itu terjadi. Yang ketiga, applied science, yaitu ilmu sosial diperlukan untuk mendapatkan atau mencapai hal-hal yang praktis dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Sumantri mengidentifikasikan sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut. Pertama, disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah. Kedua, disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya. Ketiga, disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu atau ada juga yang menyebutkannya dengan fundamental ide. Yang keempat, teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan sintetik, yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data, observasi, dan eksperimen.
5. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik. Adapun tujuan daripada karakteristik ilmu sosial di atas adalah untuk membentuk dan membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang tinggi, menjadi manusia yang bermartabat, baik itu kecakapan sikap, tingkah laku, skill, dan sebagainya. B. IPS sebagai kajian sosial. IPS sebagai kajian sosial lebih dikenal social studies, yang dikarenakan social studies berasal dari Amerika, yang berpendudukan multikultural, memiliki banyak ras, suku, budaya, dan adat istiadat dan lainnya, begitu juga di Indonesia. Definisi literatur studi sosial adalah ilmu yang mengangkat konsep-konsep, teori-teori ilmu sosial, integrasi guna memahami, mempelajari, memikirkan pemecahan masalah-masalah di masyarakat, sehingga memberi kepuasan bagi personal dan bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan mendidik anak menjadi warga negara yang baik. Menurut kurikulum 1975, ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang merupakan panduan atau fusi dari sejumlah mata pelajaran sosial. Di sekolah lanjutan, mata kuliah sosial sebagian terpisah ke dalam mata pelajaran yang mandiri seperti geografi dan kependudukan, sejarah, ekonomi dan koperasi, antropologi, serta tata buku dan hitung dagang. Berbeda dengan ilmu sosial, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang kajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka pelajaran pengajarannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial tentang studi sosial. Ini Ahmad Sanusi memberikan penjelasan bahwa studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi mahasiswa pendidik dasar. Selanjutnya, studi sosial dapat berfungsi sebagai pengantar kepada disiplin ilmu sosial bagi pendidikan lanjutan atau jenjang berikutnya. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan sesuatu referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya. Maksudnya bahwa studi sosial dalam meninjau suatu gejala sosial atau masalah sosial dilihat dari beberapa aspek kehidupan. Kajian sosial yang meliputi gejala-gejala sosial yang hidup dan bergerak secara dinamis. Objek kajian sosial adalah manusia. Perkembangan kajian sosial lebih lambat dibandingkan dengan kajian ilmu alam dikarenakan kajian sosial ini tidak sekedar sebatas fisik dan material, tetapi lebih dibalik fisik dan material dan bersifat abstrak dan psikologis. Kajian sosial yang meliputi gejala-gejala sosial yang hidup dan bergerak secara dinamis. Objek kajian sosial adalah manusia. Perkembangan kajian sosial lebih lambat dibandingkan dengan kajian ilmu alam dikarenakan kajian sosial ini tidak sekedar sebatas fisik dan material, tetapi lebih dibalik fisik dan material dan bersifat abstrak dan psikologis. Dapat disimpulkan bahwa kajian sosial adalah masyarakat yang memiliki permasalahan-permasalahan dan membutuhkan pemecahan masalah. Pemecahan masalah inilah yang menjadikan kajian sosial. Adanya kajian sosial ini diharapkan dapat mewujudkan warga negara yang baik. Kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan sistem budaya. A. Menelaah kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan sistem budaya, maka terlebih dahulu perlu mengkaji pengertian masyarakat agar dapat memperoleh suatu gambaran awal. Pertanyaan yang dapat untuk itu adalah apakah Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup. Oleh karena itu, manusia perlu hidup bersama. Maka masyarakat membutuhkan sosialisasi terhadap sesama demi memenuhi kebutuhan kehidupannya. B. Selo Sordarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masalah-masalah sosial telah menghantui manusia sejak adanya perdebatan manusia karena dianggap sebagai pengganggu kesejahteraan hidup mereka.
sehingga merangsang para warga masyarakat untuk mengidentifikasikan, menganalisa, memahami, dan memikirkan cara-cara untuk mengatasinya. Di masa lampau, pada waktu belum ada ahli ilmu-ilmu sosial, para warga masyarakat yang biasanya peka terhadap adanya masalah sosial adalah para ahli filsafat, pemuka agama, dan sebagainya. C. Persamaan IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Nah, dilihat dari segi persamaannya, IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial sama-sama memiliki sasaran yang sama, yaitu manusia atau masyarakat. Menurut Ezer Bewesley, persamaan antara social studies dengan social science terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya membahas masalah yang timbul akibat hubungan manusia. Dengan kata lain, keduanya mempelajari masyarakat manusia. Adanya perbedaan antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sementara itu, tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori sosial. Yang D, ada perbedaan ilmu pengetahuan sosial dan kajian sosial. Ilmu pengetahuan sosial dan kajian sosial ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama, dilihat dari levelnya. Ilmu pengetahuan ilmu sosial atau IS itu diberikan di tingkat perguruan tinggi, sedangkan ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Yang kedua itu ada dilihat dari scope dan size-nya. Ilmu sosial jauh lebih luas dibandingkan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga ada dilihat dari level of difficult-nya. Yang keempat dilihat dari purpose-nya, yaitu ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK atau behavior, attitude, skill, dan knowledge. Yang kelima dilihat dari approach. Pendekatan ilmu sosial adalah bersifat discipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. Dan yang keenam, kerangka kerja ilmu pengetahuan diarahkan kepada pengembangan teori dan prinsip ilmiah, sedangkan kerangka kerja IPS lebih diarahkan kepada arti praktisnya dalam mencari alternatif pemecahan masalah sosial dan dalam menyusun alternatif pengembangan kehidupan ke taraf yang lebih tinggi. Nah, dapat disimpulkan hubungan IPS dengan ilmu-ilmu perlu dianalisis untuk mempertegas kedudukan serta memelihara keterkaitan keduanya, terutama bagi kepentingan pengembangan program pendidikan IPS. Perkembangan ilmu sosial tidak dapat dilepas dari kondisi realitas IPS. Begitu pula, kualitas pendidikan IPS dipengaruhi oleh kualitas ilmu-ilmu sosial dan kemampuan untuk menseleksi kedudukan ilmu sosial dalam kaitannya dengan pendidikan IPS. Menempatkan ilmu-ilmu sosial sebagai sumber ilmu keilmuan dan materi bahan kajian pendidikan IPS. Nah, jadi hubungan keduanya itu bersifat materi. Perbedaan penting antara ilmu-ilmu sosial dengan pengetahuan sosial juga terletak pada tujuan masing-masing. Ilmu sosial bertujuan memajukan dan mengembangkan konsep dan generalisasi melalui penelitian ilmiah dengan melakukan hipotesis untuk menghasilkan teori atau teknologi baru. Sementara itu, tujuan ilmu pengetahuan sosial bersifat pendidikan, bukan penemuan teori ilmu sosial. Orientasi utama studi ini adalah keberhasilannya mendidik dan membuat siswa mampu mengerjakan ilmu pengetahuan sosial berupa tercapainya tujuan instruksional. Perbedaan dari ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial dapat dilihat dari pengertiannya, pendekatannya, objeknya, tujuannya, dan tempat pembelajarannya. Kemudian ada alasan mempelajari IPS. Nah, pengajaran IPS ini sangat penting bagi jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
karena siswa yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Pengenalan mereka tentang masyarakat tempat mereka menjadi anggota diwarnai oleh lingkungan mereka tersebut. Sekolah bukanlah satu-satunya wahana atau sarana untuk mengenal masyarakat. Para siswa dapat belajar mengenal dan mempelajari masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik. Misalnya melalui acara televisi, siaran radio, membaca koran, dan lain-lain. Pengenalan siswa melalui wahana luar sekolah mungkin masih bersifat umum, terpencar-pencar, samar-samar. Oleh karena itu, agar pengenalan tersebut dapat lebih bermakna, maka bahan atau informasi yang masih umum dan samar-samar tersebut perlu disistematiskan. Dengan demikian, sekolah mempunyai peran dan kedudukan yang penting karena apa yang telah diperoleh di luar sekolah dikembangkan dan diintegrasikan menjadi suatu yang lebih bermakna di sekolah sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan siswa. Jadi, alasan mempelajari IPS untuk jenjang pendidikan dasar dan tingkat menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu harus ada agar siswa dapat mensistematiskan bahan informasi dan kemampuan yang telah dimiliki menjadi lebih bermakna. Yang kedua, ada agar siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada agar siswa dapat mempertinggi toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.